Dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dulu mau lali kali Pak Wildan, alhamdulillah. Oke, diberikan waktu untuk melaksanakan apa hadir penuh semangat. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk berdoa dulu. Dari doa siapa terus Al-Fatihah. Oke, berdoa dulu. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Izinkan saya menampilkan PPT nggih, melalui kali Pak Wildan. Kalau screenshot rian. Sorry, Screen share. ya screenshot. Ada beberapa Oke, Pak. Udah sampun kelihatan. Oke. ya. Saya mulai ya dan memulai bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi skripsi yang akan saya sidangkan kali ini judul The Significance Levels of Environmental Factors that affect the smartphone use of students learning activity in English Department of FK sendiri. Sebelumnya mohon maaf desainnya agak rame karena supaya nggak tegang sir, jadi supaya feel-nya kalau gitu nggak formal. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai alasan dari pengambilan judul. Jadi kenapa saya mengambil judul ini sebagai penelitian skripsi saya. Yang pertama, the importance of learning activity in affecting learning result. Jadi tentang betapa pentingnya aktivitas atau kegiatan belajar dari siswa atau students dalam mempengaruhi learning result atau hasil belajar. Jadi di sini untuk mendapatkan hasil belajar yang baik diawali atau ditentukan juga oleh bagaimana siswa itu belajarnya, pola belajar atau kegiatan belajarnya tertentu. Selanjutnya, poin yang kedua, alasan saya adalah karena the massive use of smartphone by the students. Jadi di era digital sekarang ini penggunaan HP yang sangat masif atau marak oleh siswa. Dan alasan terakhir saya menghubungkan keduanya, di mana akhirnya timbul sebuah masalah, yakni the student use of smartphone as learning activity which is not too much. Jadi berdasarkan data yang saya peroleh bahwa meskipun banyak siswa yang menggunakan smartphone-nya, tapi mereka belum menggunakan smartphone-nya secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran. Maka dari itulah alasan saya memilih topik ini, karena untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam menggunakan HP-nya sebagai kegiatan pembelajaran. Harapannya sih ketika mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi, mungkin sebagai pelaku pendidikan, bagi saya pribadi nanti ke depannya bisa mengarahkan siswa supaya menggunakan smartphone-nya untuk pembelajaran lebih baik. Selanjutnya research background, ini agak mirip sama alasan, cuman saya agak perluas lagi. Yang pertama, improving learning activity by technology, di mana kegiatan pembelajaran menurut peraturan pemerintah juga yang harus kreatif, inspiratif, interaktif, dan hal-hal lainnya, maka kegiatan pembelajaran atau aktivitas belajar juga harus diimprove ya. Nah, dalam hal ini saya mencoba menggali improvisasi dengan teknologi yaitu smartphone. Karena utilize smartphone as learning activity. Karena kita bisa memanfaatkan smartphone sebagai media pembelajaran. Salah satu pakar dalam salah satu jurnalnya mengatakan bahwa ada beberapa there are advantages of smartphone in learning activity. Jadi beliau mengatakan bahwa smartphone memiliki beberapa manfaat atau fungsi yang bisa dimaksimalkan dalam kegiatan pembelajaran. Namun juga ada beberapa pendapat yang mengatakan meskipun mempunyai
manfaat atau hal positif, smartphone juga bisa memberikan efek negatif. Selanjutnya, setelah mengetahui advantage dan negatif efek dari smartphone, saya menggali data terkait tentang the massive use of smartphone by the student. Ini salah satunya saya ambil dari APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada Juni 2020 lalu, di mana banyak internet users dari Indonesia yang menggunakan smartphone itu dari kalangan siswa ya sampai mahasiswa, dan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya era teknologi. Selanjutnya, dari penggunaan HP tersebut, menurut dapat dari Ki Hajar Dewantoro, ada salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan HP siswa untuk belajar itu adalah faktor lingkungan yang akan saya angkat dalam topik kali ini. Nah, terus terakhir, ternyata setelah mengetahui bahwa faktor lingkungan itu memiliki pengaruh menurut Ki Hajar Dewantara, tapi masalah yang terjadi di lapangan adalah the students have used the smartphone maximally for learning. Jadi belum menggunakan HP-nya secara maksimal. Selanjutnya, berawal dari permasalahan tersebut, ada 4 research question yang saya sesuaikan dengan judul juga yang akan saya bahas di penelitian ini. Yang pertama, is there an effect of family environment in the use of smartphone in students learning activity? Ini nanti tujuannya untuk mengetahui apakah salah satu faktor lingkungan lingkungan keluarga ya, yang mana dalam hal ini saya sebut sebagai X1, variabel independen, itu memiliki pengaruh terhadap penggunaan HP siswa untuk kegiatan belajar. Terus RQ yang kedua, is there an effect of school environment in the use of smartphone students activity? Ini juga sama, cuma X2 di sini membahas tentang lingkungan sekolah atau lingkungan kampus dalam hal ini. Dan yang ketiga, is there an effect of society environment in the use of smartphone student activity? Ini membahas tentang X3, yakni terkait tentang lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat di mana siswa itu tinggal sehari-hari ya di lingkungan masyarakatnya. Ini juga sama, masih bertujuan untuk mengetahui apakah memiliki efek atau pengaruh terhadap penggunaan smartphone siswa. Dan RQ yang keempat, RQ yang terakhir, ini sesuai dengan judul saya yang terkait significance level. Jadi saya mau mencari level yang paling signifikan atau faktor lingkungan yang paling memiliki pengaruh terhadap penggunaan smartphone untuk kegiatan belajar siswa. Terus untuk review of related literaturnya, landasan teori yang saya ambil dalam penelitian ini, yang pertama dari Dietrich, ini dikutip atau termuat dalam bukunya Sartiman tahun 2014. Beliau menjelaskan tentang kinds of learning activity, jadi jenis-jenis belajar siswa atau macam-macam aktivitas belajar itu beliau jelaskan. Ada juga teori tentang pengertian students learning activity, sama manfaatnya juga ada. Cuman poinnya atau yang nanti saya jadikan indikator dalam membuat instrumen penelitian adalah teori dari Dietrich ya, yang kinds of learning activity. Di sini ada 7 indikator ya terkait learning activity yang nanti dikoneksikan sama smartphone. Yang pertama visual, terus ada oral, listening, drawing, motorik, mental, sama emotional activity. Selanjutnya teori terkait tentang smartphone saya ambil dari Y. Zulkarnain di salah satu sumber yang menjelaskan tentang beberapa manfaat dari HP atau smartphone yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dari kedua teori tersebut nanti saya gabungkan dalam membuat pertanyaan atau research instrumen kuesioner nanti yang termaktub dalam pertanyaan Y atau variabel terikatnya nanti ya. Terus terkait variabel bebasnya yang X1 saya ambil dari teori Slameto tahun 2010 tentang family environment factor atau faktor lingkungan keluarga dalam dunia pendidikan. Nah, di sini Slameto menjelaskan beberapa faktor. Oke, sebentar ya, Anda menjelaskan bab 2 tadi halaman Anda enggak
Enggak ada bukunya maksudnya tesis ada dibuka Yang sambil menjelaskan ini Anda membawa ke ya skripsi ini ya? enggak, Mam. Ini Ya. sambil saya buka buku, Mam. Oh ya, itu di halaman 12 itu 12, Mam. 11 12 ya. Enggak, Mam. Ya itu kan Anda sebutkan dari siapa tadi? Kok kayaknya kok enggak sama. Coba diulangi dari situ ya sambil menjelaskan. Sambil bilang halamannya gitu, Mam. Enggak. Maksud saya Oh, itu. ya, menjelaskannya dari student learning activity itu kan nanti ada 3 toh. Family, school, sama environment. Sama apa itu? 3 itu ya. Ya mulai itu ya. Lagi ya, Mas. Oh, ini, Mam. Jadi gini, Mam. Saya mulainya dari variabel Y dulu, Mam. Yang variabel apa namanya? Variabel terikat gitu. Variabel Y-nya kan penggunaan smartphone dalam aktivitas belajar siswa. Nah, di sini Berarti saya mulai dari activity-nya dulu. ya tadi kan terbalik ya. Oke, lanjut. Ya. Gimana, Sir Wildan? Berarti kamu menyajikan di PPT-nya itu kan terbalik. Kamu terangkan variabel Y-nya dulu, variabel Y-nya dulu, terus setelah itu variabel X-nya. Oke. Oke, kata sendiri. Ya. Oke. Lanjut nih, Mam. Oke. Terus untuk variabel X1, X2 sama X3-nya kebetulan diambil dari satu teori yang sama yaitu Slameto, cuman itu beda beberapa halaman. Untuk yang family environment factor itu nanti menurut beliau faktor-faktor lingkungan keluarga yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan aktivitas belajar siswa ada 4, nanti termaktub dalam research instrument saya. Terus yang saya baca ada how parents educate their children, faktor pengaruh cara orang tua mendidik anaknya. Terus yang kedua family relation, hubungan dalam anggota keluarga antara orang tua sama anak, anak sama saudara. Terus yang ketiga house atmosphere, terkait tentang lingkungan fisik rumah termasuk peralatan support pembelajaran juga. Dan yang keempat ada family economy aspek atau faktor ekonomi keluarga, mungkin ini dalam hal support pendidikannya siswa. Terus yang school environment factor ada ada lima faktor yang ada 5 indikator dalam variabel X2 school environment factor ini yang menurut Slameto itu berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa. Ada teaching method, ini dari guru. Ada relation between teacher and student, relation among the students, ada school facility, terus yang terakhir ada teacher professionality. Yang terakhir yang X3 tentang society environment factor, ini ada 3 indikator ya. Pertama terkait aktivitas siswa di lingkungan masyarakat. Terus yang kedua terkait media atau informasi yang beredar di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir terkait lingkungan pertemanan siswa ketika di masyarakat. Untuk research metodenya sendiri, research desainnya saya menggunakan quantitative research, penelitian kuantitatif atau penelitian yang berbasis pengujian hipotesis dengan cara deskriptif atau pendekatan deskriptif, menyajikan data setelah diolah dengan SPSS dengan mendeskripsikan hasilnya. Juga desain ini menggunakan teknik survei untuk mengumpulkan data ya, jadi cuma ngumpulin data melalui proses survei kuesioner ya sebagai research instrumentnya nanti. Untuk sampelnya sendiri saya menggunakan berdasarkan buku Sugiono non-probability sampling, yaitu pemilihan sampel di mana tidak ada peluang yang sama alias semuanya itu bisa diambil secara bebas, dan juga
dengan purposive sampling method. Ini pengambilan sampel di mana sampel yang diambil itu harus atau memiliki kesesuaian tema dengan penelitian. Di mana salah satu variabel yang saya teliti di sini yaitu X1 itu terkait tentang lingkungan keluarga. Maka sampel yang saya ambil di penelitian ini jadi mahasiswa FKIP yang tinggal bersama keluarganya alias bukan yang dari perantauan atau bukan anak kos-kosan. Dari teknik ini dapat 20 sampel, tapi yang mengisi kuesioner atau yang bisa mengisi cuma 14, yang 6 tidak bersedia atau blank, sehingga nanti data yang saya ambil ada 14 siswa. Untuk research instrumennya sendiri saya menggunakan kuesioner yang mana skala atau teknik scoring yang dipakai nanti menggunakan Likert scale skala 1 sampai 4. Sebenarnya bisa 1 sampai 5, cuman saya mempertimbangkan faktor pertanyaan saya jadi cuma 1 sampai 4, yakni sangat sesuai, tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Pertanyaan-pertanyaannya sendiri saya ambil dari indikator-indikator yang tadi di bab 2 sudah saya jelaskan, yang mana akhirnya ada sekitar 45 pertanyaan yang terbagi dalam 4 variabel. Jadi variabel X1 ada 13 pertanyaan, untuk X2 ada 11 pertanyaan, X3 ada 8 pertanyaan, X4 ada 13. Dan untuk validitasnya saya uji menggunakan 2 cara. Yang pertama saya ajukan dulu ke expert judgment, dalam hal ini Pak Kidin ya, Pak selaku dosen dari mahasiswa Uniska, dan juga Mr. Irwan. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak ada masalah terkait penulisan, terkait pembahasan, dan sebagainya. Selanjutnya setelah tidak terdapat kendala, menurut expert judgment, saya uji validitasnya menggunakan rumus Pearson Product Moment Correlation yang dijelaskan oleh Ari Kunto, bahwa ini salah satu teknik yang umum digunakan untuk mengecek validitas, tentunya dengan bantuan SPSS versi 25. Nah, untuk sampel validitas sendiri saya sebar ke 15 siswa atau 15 mahasiswa selain sampel yang asli sebelum dilakukan penelitian. Dan hasilnya seluruh pertanyaan adalah valid, semuanya memiliki R hitung di atas R table yakni 0,514. Dan untuk reliabilitasnya saya menggunakan teori dari Ghazali 2011 ya, yang terkait tentang Cron-Benz alpha scoring. Ini metode yang digunakan, salah satu metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas. Ya, di sini ketentuannya adalah metode ini punya skor setelah dianalisa dengan SPSS 0,0 sampai 1,0, dan gabungan dari skor itu gabungan dari instrumen itu dinyatakan reliable apabila melebihi 0,700 standar dari mereka. Dan hasilnya X1 0,901, X2-nya 0,829, X3 0,761, dan X4 0,772, sehingga keempat variabel beserta instrumennya reliable untuk dijadikan riset instrumen. Selanjutnya untuk research analisisnya, saya menganalisa yang pertama menggunakan deskriptif statistik. Jadi deskriptif statistik ini nanti untuk menjelaskan terkait tentang scoring dari masing-masing variabel dulu. Jadi tiap variabel ada X1, ada X2, ada X3. Nanti dideskripsikan terkait min, median, mode, minimum, modus, minimum, maksimum, standard deviation-nya. Terus nanti saya buat grading atau buat berbentuk tabel categorization, yang mana nanti akan ada hasilnya variabel X1
frekuensinya bagaimana, yang skornya low berapa persen, medium berapa persen, sama high berapa persen, dan nanti akan di outputkan dalam bentuk diagram bulat atau lingkaran. Terus selanjutnya saya menganalisa juga tentang classical assumption test atau uji asumsi klasik. Ini untuk menguji instrumen sebelum dilakukan uji hipotesis. Ada 4 jenis classical assumption test yang saya gunakan di sini. Yang pertama normality test, ini untuk mengukur tentang pendistribusian pertanyaan atau instrumen apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua linearity test, ini untuk mengukur apakah instrumen tersebut linear antara variabel bebas dengan terikat, X1 dengan Y apakah linear, X2 dengan Y apakah linear, dan X3 dengan Y apakah linear. Terus yang ketiga tentang multicollinearity test, ini digunakan untuk mengukur apakah gabungan dari ketiga variabel bebas X1, X2, dan X3 memiliki collinearity atau tidak ya. Ini dipakai untuk mencari RQ yang keempat terkait persentase mana yang paling besar. Dan yang terakhir ada heteroscedasticity test. Heteroscedasticity test ini digunakan untuk mencari apakah ada permasalahan terkait heteroscedasticity-nya atau tidak. Ini lawan kata dari homogeneity. Dan yang terakhir hipotesis test. Di sini untuk menguji hipotesis, untuk menguji RQ 1, 2, 3, 4. Yang pertama saya menggunakan simple linear regression method dulu. Ini untuk mencari terkait positif atau negatifnya pengaruh antara variabel X antara variabel X secara tunggal atau cuma satu saja dengan variabel Y. Setelah diketahui, selanjutnya untuk menentukan hipotesis itu accepted or rejected, saya menggunakan uji T atau membandingkan nilai T. Jadi ada T tabel dari ada T hitung yang nilainya muncul setelah saya analisa menggunakan SPSS. Nanti saya bandingkan dengan nilai T tabelnya berdasarkan kata yang sudah ada di internet di tabel. Terus, ya, 5 menit lagi ya. Oke. Nanti kelamaan nanti. Dipercepat aja, langsung ke hasilnya nggak apa-apa. Nah, makasih Sir. Ini untuk hasilnya. Yang pertama terkait deskriptif analisis tadi, untuk family environment mayoritas jawaban siswa adalah high score, jadi mempunyai skor yang tinggi di variabel ini. Untuk yang schoolnya mayoritas ini mempunyai kekuatan yang sama ya, antara low sama medium. Yang society environment-nya ada low score, berarti nilainya mayoritas responden jawabannya bernilai rendah. Dan yang terakhir yang variabel Y mayoritas high score. Untuk normality testnya bisa dilihat bahwa semua hasil variabel di atas 0,05 selaku standar dari teori Kolmogorov tadi. Jadi semuanya bisa dikatakan normal. Linearity testnya juga semuanya normal karena di atas 0,05, dan multicollinearity testnya juga normal karena toleransinya di atas 0,05 dan toleransinya VIV-nya di bawah 10. Nah, ini untuk penemuan RQ-nya. Untuk RQ1 T-count-nya atau T-hitungnya 3,075, lebih tinggi dari T-tabel 1,771. Jadi bisa dikatakan RQ1 diterima bahwa terdapat pengaruh. RQ2 juga sama, T-count lebih tinggi dari T-tabel, dan RQ3 hasilnya juga sama, T-count lebih tinggi dari tabel. Nah, untuk RQ4-nya ini setelah saya hitung menggunakan rumus SPSS mengeluarkan hasil bahwa yang paling berpengaruh di sini adalah faktor lingkungan sosial yang berkontribusi 48,6%. Jadi konklusinya RQ1 atau rumus ekuasional pertama memiliki pengaruh yang positif antara faktor lingkungan keluarga dengan penggunaan smartphone. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah juga memiliki pengaruh.
Yang ketiga, faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh positif. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sosial menjadi faktor yang paling mempengaruhi penggunaan smartphone dalam kegiatan belajar siswa. Dan ini research referensi, saya nggak bisa saya muatkan semuanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ali. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab ya, Mem Leli. Mungkin dari Mem Leli terlebih dahulu terkait skripsi ini, monggo. Ini saya masih share screen, Sir. Iya, share screen aja. Sudah, Mas? Sampun, Mom. Ya. Kita lihat ke table of content dulu ya, Mas ya. Oke, Mom. Table of content. Lihat chapter 2. Anda kalau masuk sudah chapter 2 itu ada 2.1 ya. Itu kan student learning activity. Di situ ada definition student learning, kind student of learning, benefit student of learning, kemudian smartphone, kemudian definition smartphone. Nah, tadi menjelaskannya kan terbalik, Mas ini. Berikutnya ya, itu kan benefit of smartphone in learning activity, berikutnya environment factors. Nah, kind of apa ini, jenis-jenis environment factor ini kan masuk ke dalam apa learning activity mestinya. Oh, oke, Mom. Harusnya naik ke atas dulu. Kan Anda masukkan student learning activity ya, tahu? Nah, student learning activity berikutnya kalau kita mau masuk poin 3 itu environment factor, itu tadi faktor-faktor apa? Kan judulmu, lihat dari judul. Environmental factors, Mom. Untuk faktor terperincinya dijelaskan di belakang. Nah, environment factor itu Anda masukkan kan ada 3 faktor. Faktor apa saja? Family, school, sama society. Family, school, sama society. Ya, ya. Sebentar ya. Berikutnya ke chapter 2 ya. Oke, Mom. Berarti kebalik, Mom, tadi, Mom ya. Yang smartphone-nya ditaruh paling bawah gitu, Mom, paling belakang. Iya. Nah, X dulu, tapi kalau dia inginnya gitu enggak apa-apa, tapi jelaskannya tadi kan saya makanya saya cek dulu ini surutannya maksudnya gitu ya monggo gitu ya. Terus bab 2 Anda bab 2 definition itu ya student learning activity, berikutnya jenis-jenis learning activity di situ kan Anda masukkan hanya satu, ada 7 ya, itu kok hanya dari satu apa namanya teori, satu teori ya, mengapa kok hanya satu teori? Saya kira udah cukup satu. Yang lain mendukung di teori atas-atasnya untuk yang enggak boleh, harus ada. Lah Anda pakai teori terdahulu dari siapa saja? Oh, teori terdahulunya. Ada enggak di situ jenis-jenis? Ada, Mom, di bab 2 paling akhir, Mom. Itu yang skripsi penelitian terdahulu gitu, Mom. Ya, jadi manfaatnya penelitian yang terdahulu itu apa dari skripsi Anda itu? Apakah mungkin adakah di situ yang jenis-jenis apa belajar siswa? Ada enggak? Kalau ada kan bisa dimasukkan sehingga Anda tidak. Iya, tidak hanya satu. Paling tidak itu 3, Mas.
3 wis gak iso ini 2 gitu. Lek gini nanti jenisnya bukan skripsi, namanya laporan nomor 1. Ya, harusnya Anda tambah, nanti perlu ditambahkan ya. Dan setelah Anda pilih dari misalnya ada 3 referensi, baru Anda pakai ini enggak apa-apa, simpulkan. Dari beberapa referensi itu yang saya gunakan dalam penelitian saya, miliknya ini, gitu. Jadi tinggal nambahin referensi ya, Mas. Oke, Mam. Sampai 1 enggak bisa, nanti laporan tok berdasarkan. Ini sains ya harus skripsi ya, paling enggak 3 ya, Mas. Berikutnya. Ya, itu masih subjektif. Kemudian benefit juga, benefitnya. Itu juga hanya 1 saja. Kalau di situ ada student learning activity, mestinya miliknya siapa ini? Dedrich itu, Sudirman itu mestinya ya ada benefitnya. Itu kan bisa kamu ambil, jadi miliknya Dedrich itu Hamalik ini juga bisa diambil sehingga tidak hanya 1, lebih. Tapi yang dipakai ini, gitu ya. Yang dipakai nanti konklusinya gabungan atau pilih salah satu, Mam? Kalau Anda kan ini sudah jadi yang kamu pakai ya toh. Jadi yang kesimpulanmu saja. Siap, Mam. Enggak mengubah lain-lainnya, kesimpulanmu saja. Tapi ditambahkan referensi lain, teori lain. Ya. Oke. Itu di milik saya di sini sudah saya tulis ini misalnya pada bab 2. Bab 2, 1, 2 itu hanya 1 referensi ya. Atau bisa kamu tulis atau nanti difoto, saya foto dikirim ya. Siap, Mam. Itu kurangnya referensi ya di bab 2. Oke. Kemudian sekarang ke bab 3. Bab 3. Lagi ya, pada desain research. Dikatakan desain research, dikatakan satu desain itu lengkap. Jadi tidak hanya mengisi kualitatif research desainnya, metodenya tidak itu saja, tapi di dalamnya ada instrumennya, apa yang dipakai, dan cara pengumpulannya bagaimana, serta analisanya secara global. Jadi kalau kita melihat desainnya itu, desainnya ini, pakai instrumen ini, metodenya ini, analisanya ini, gitu. Nah, untuk berikutnya di 31 dan seterusnya, itu nanti lengkap. Jadi desain risetnya itu kurang lengkap, dilengkapi, ditambahi instrumen, pengumpulan datanya, terus analisanya, gitu. Tapi secara umum enggak apa, kalau penjelasan yang itu kan di berikutnya gitu ya. Kemudian halaman 26. Oke. Nah, di situ Anda sudah jelaskan kalau hanya Anda kirimkan 20 sampel, tapi yang bersedia kan 14. Nah, itu kamu lihat paling bawah di buku Anda. Itu kan hanya total dari sampel itu 20. Itu saja. Jadi kurang 20, tetapi yang menyetorkan itu hanya berapa? 14. 14. Nah, penjelasan ini kamu tulis di mana? 14 itu. Maksudnya? Saya tulisnya di bab 4-nya, Mam, di hasilnya, Mam. Kamu ada penjelasan di bab 4, hasilnya maksudnya dari 20 sampel yang diberikan, yang mengembalikan atau bersedia itu menjawab dari sampel itu 14 mahasiswa, sehingga yang saya teliti hanya 14 mahasiswa. Ada enggak? Perasaan udah tak masukin di bab 4, Mam. Oh ya, nanti kalau enggak ada ditambahkan gitu ya, tidak apa. Nah, berikutnya riset di bab 4 ada, Mam. Poin 412. Halaman 40, Mam. 40. Oke. Tapi langsung itu, the data is taken from 14 respondents by using questionnaire. Nggak ada penjelasan awalnya 20 terus 14-nya nggak ada. Cuma langsung saya masukkan. Harus ada. Kan desainmu kan 20. Ternyata yang mengumpulkan hanya 15. Di bab 3-nya enggak apa-apa, enggak ada.
Sekarang kita kan belum melakukan proses Oke. itu, belum melaksanakan instrumennya. Tapi setelah diberikan instrumen itu hasilnya ada 14. Itu Berarti sebelum ada dituliskan aja di bab 4 atau bab 3 berarti, Mam? di bab 4 saja. Bab 4 Oke. itu di Tambahkan. penjelasan awal, sebelum apa itu riset instrumentas atau Oke, sama. Di atas, Mam, berarti, Mam, ya? Di awal, Mam, ya? pokoknya kan Anda hanya di mana hanya 14 masuk itu yang kamu tuliskan ya. Sehingga abstrak Anda kan 14. Oke, Mam. Pakai 14 tapi di bab 3-nya 20. Ya. Oke, berikut. Halaman 28. 28. 28 cek dengan halaman 17. Bentar. Yang family environment itu loh, Mas. Oke, Mam. Oh, ya ini Environment itu 4 sama ya halaman berapa itu? ini saya pecah lagi, Mam, ceritanya, Mam. Tapi enggak tak Ya. tulis. Kok saya lihat kok enggak cocok gitu loh sama yang kamu Jadi yang indikator ini indikatornya. Karena apa? teorinya kan 4 terus saya Pak. Tapi enggak kasih keterangan, cuma langsung. Ya kita lihat yang family environment. Family environment. Halaman biru family environment. Halaman itu, Mam. 17 tadi, Mam. Ke 17. 17 sama 28. Nah, situ poinnya ada 5 toh. Environment-nya 4 toh. 4, Mam, nggih. Nah, situ kok banyak kali dari mana itu? Pemecahan. Jadi kayak tapi ya keterangannya, Mam. Pemecahan dari mana? Dari Yang contoh ya. Dari contoh mana? Yang itu apa namanya? Yang family icon house atmosphere itu di situ ada supporting learning tool juga in house. Tapi di teorinya nggak saya masukin, ya masukinnya yang umum atau yang kepalanya yang house atmosphere. Jadi apa yang ada di sini nanti di bab 2 ini harus lengkap. Ya kalau kamu pecah yang dipecah mana itu ya ditambahkan. Jelasin. Ini kan ada berapa indikator? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dah. 7 indikator kan. Nah, ini kan hanya 5. 4 ya. Hanya 4 indikator ya. Jadi ditulis di situ berapa 2 dilengkapi ya indikator. Berikutnya yang school environment. School environment juga ada 5 toh? Nggih, Mam. Di situ ada 1, 2. Ada berapa? Nggih, pemecahan lagi. Ya misalnya pemecahan kayak school classroom condition extra program ini pecahan dari mana? Ini dari school facility, Mam. Dari school facility. Mungkin. Kalau extra program itu masuk dari school facility. School facility yang non fisik. Sebenarnya ditulis lagi bisa sih, Mam, tak tambahkan di ininya, Mam. Iya, jadi enggak usah ngumbai penelitianmu, enggak, cuma lengkapi aja di bab 2. Yang intinya jadi nanti di situ akhirnya kan nanti ada beberapa teori toh, Mas. Oke, Mam. Di akhir itu kamu beri penjelasan dari beberapa teori itu saya mengambil teori ini dan teori ini ada yang kamu ambil miliknya siapa ini kan ada 5 pada classroom pada apa fasilitas tadi dipecah menjadi ini sehingga yang kamu kesimpulanmu dengan yang di sini sama ya. Tambahi teori berarti, Mam, ya, sama tambahkan tadi indikator. Sebenarnya udah bagus, semua udah rapi, cuma di bab 2-nya yang kurang ya. Oke, berikutnya society environment juga society. Kayaknya kalau society kurang 1. Society sekali itu society. Ya kurang lifestyle itu yang mana ya, Mas ya. Tuh, kalau yang
Y-nya kan pas sudah sama persis ya. Masalah jumlah saya tidak memperhitungkan, tapi dasar teorinya saja dari 7 yang tidak sama ini dibetulkan. Oke ya. Ya, Mom. Nah, bab 2. Kemudian kalau kita lihat bab 4, kita hubungkan kan hasilmu kan dari bab 4 discussion masuk ke bab 5 toh? Nggih, Mom. Conclusion. Ya. Hasil discussion dari poin 4.1 satu yang pengaruh family itu. Ini langsung ke bab 4 yang itu, Mom. Discussion itu berarti. Langsung ke discussion. Dicocokkan dengan hasil. Halaman 62, Mom, berarti nggak? Discussion-nya saya langsung ke itunya, Mom. Bahasa ke apa namanya? Variabelnya, Mom. Jadi variabel yang 421 variable family environment. Nah, nanti saya tarik dari yang tadi deskriptif analisanya saya tarik, hasil linear regressionnya saya tarik, terus hasil t-testnya saya tarik, terus saya simpulkan, terus saya koneksikan dengan teori di bab 2. Sebentar, halaman 63 yang paragraf 3. Jelaskan paragraf 3 halaman 63. Yang the effect of family environment factor in the use of Sumapon in student activity contributes, itu, Mom. Oke. Jadi ini yang paragraf 3 ini hasil dari RQ 4, Mom. Yang tadi kan RQ 4 kan menanyakan faktor mana yang paling berpengaruh sehingga dilakukan tes SE sama SR ya, standar belum tak rubah. Ini kan X1-nya sama. Sama itu apa effective contribution sama relative contribution-nya. Jadi yang ini paragraf 3 saya menjelaskan tentang itunya, Momnya, di RQ 4 itu tadi tentang pengaruh variabel X terhadap Y itu berapa, presentasinya berapa kalau dibandingkan sama X yang lain. Kalau yang ini masih discussion masih 1 nih. 4.21. The effect of family environment ini baru lingkungan keluarga, faktor lingkungan keluarga terhadap smartphone. Kan masih 1 kan? Nggih, Mom. Nah, coba kalau aku belum jelas di paragraf 3 ini. Oke, benar. Yang maksudnya lagi, Mom. Ya. Oke. Jadi yang research discussion, yang poin pembahasan pertama saya bahasnya dari masing-masing variabel yang mana ada ada masing-masing RQ, Mom, ya. RQ yang pertama yang variable family environment atau X1 itu membahas hasil dari bab 4 didiskusikan. Yang paragraf 3 itu saya mendiskusikan tentang pengaruh X1 terhadap SY ketika digabungkan sama yang lain. Jadi kalau yang paragraf 1, 2, 3 itu masih terkait fokus di X1-nya saja sama XY, tapi kalau yang di paragraf 3 itu nanti pembahasan bersama, Mom. Jadi di RQ 4 kan bareng-bareng itu X1, X2, X3. Ya, saya jelas itu. Kan yang satu kan X1 terhadap Y. Nggih. Poin 2 X2 terhadap Y. Ya tak? Nggih, si discussion nih, Mom. Ya. Poin. Ya, jadi kan menjawab research question 1, research question 2, research question 3 dan research question 4. Ya, Mas. Nah, discussion Anda pada 4.21 itu kan adakah pengaruh ini X1 ini family terhadap Y, gitu lah. Yang X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Satu paragraf pada paragraf 3 nih yang 28,9% itu siapa? Ini hasil dari R4 sebenarnya, Mom. Cuman karena di sini juga ada X1-nya jadi saya ambil juga.
Ini di R4 juga ada Mom, pembahasannya di R4 Mom. Nah, ini kan Anda kan masih membahas X1 saja. Iya, makanya ini di satu sisi ini istilahnya apa, hasil dari R4, tapi satu sisi ada X1-nya. Akhirnya saya muat di dua-duanya, mau di X1 ada, nanti di R1 ada, di R4 juga ada pembahasan terkait ini Mom, ya paragraf 3 Mom. Coba kalau gitu lanjut ke X2. X2 sama yang paragraf 3 juga ada itunya Mom. Nah, ya itu. Makanya saya penjelasannya di mana itu. Atau jelasin yang R4 gimana Mom? Karena itu kan hasil dari R4-nya Mom. Ya, kalau R4 itu kan sudah ketiga-tiganya. Kalau R1, X1, X2, X3 itu kan parsiale ya secara satu individu. Tapi kan simultannya secara keseluruhan 3 faktor ini mana yang paling besar itu kan mestinya setelah mengetahui X1, X2, X3 kan itu loh kira-kira. Iya, seharusnya dipisah dulu Mem nggih. Jadi dari pemisahan itu nanti pada waktu IQ 4 itu baru digabungkan, jangan awalnya dipisah terus di penjelasannya sampai gabung dipisah, penjelasannya digabung, akhirnya kan nanti pembaca pun juga bingung juga. Jadi yang untuk paragraf keempat itu seharusnya nggak ada Sir. Nah itu berarti ya langsung taruh di R4 semua ini Sir, yang paragraf 3 ini. Iya, seharusnya gitu. Jadi kalau parsial ya parsial semua. Siap Sir. Nah, makanya nanti hasilnya X1 itu berapa? Kalau X1 hasilnya berapa, Mas? X1 secara parsiali, Mom? Parsiali dulu. Kalau secara parsiali yang uji hipotesis 1 itu 3,075 hasil dari T tabelnya. Kalau dari signifikansi skornya 0,010. Cek lagi ke X1 halaman 63 ya, Mas. Gimana? Itu yang mana, Mas? Tulis di mana? Yang paragraf 2, Mom. Paragraf 2. Paragraf 3 berarti, Mom. Yang di analysis of the test shows that the alternative hypothesis which states itu, Mom. Yang di atasnya tadi, yang paragraf salah, Mom. Ya, halaman berapa dah? 63, Mom, masih 63. 63. Yang mana? Yang di analysis of the test, yang bawahnya paragraf the result, Mom. The analysis of the test menunjukkan hasil pengaruh atau t-testnya dari X1. T-tabelnya sama signifikan skornya. Nah, ini hasilnya terus ya? Diterima apa ditolak, Mbakmu? Diterima, Mom. Itu ada itu, Mom. Kan ini penjelasanmu ini. Learning activity is accepted and the null hypothesis is rejected. Ya. Terus decided and the significant score with the lower. Nah, ini hasilnya mana ini? Diterima mana kalimatmu? Sebentar, Mom. Yang itu, Mom. Coba dibaca lagi di paragraf itu. The analysis of the test shows that alternative hypothesis which states that there is effect is accepted and null hypothesis rejected. Ini alasannya kenapa ACC, kenapa rejected di bawahnya, Mom. Karena the count of this variable is 3,075 which is higher than the table. And the significant score is 0,010 which is lower than the probability score of 0,05. Artinya bahwa iya, itu artinya bahwa terus paragraf di bawahnya effect of environment factor. Paragraf bawahnya lagi berarti, Mom. Ini yang harus diganti tadi ya. Ini kan sudah ada. Nah, ini harusnya dihapus. Ini harus kamu jelaskan dulu ini, kan belum nyimpulkan kamu. Kalau di bawah di atasnya berarti diterima atau ditolak. Sing diterima H0 apa HO? Yang diterima hanya, Mom, hipotetik alternatifnya, Mom. Diterima. Jelasannya lengkapi lagi, Mom, ini. Nah, HA-nya bunyinya apa HA coba? Hipotesis. There is effect of family environment factor in the use of semaphore in students learning activity.
HO-nya Nah, dari snow effect. berarti bahwa itu di titik-titik diterima, ngono kan? Oh, Oh, berarti kan diterima berarti kan ada pengaruh, ngono ta, Mas? Oke, Mom. Ada pengaruh. Seberapa persen pengaruh itu? Kalau secara parsiali belum itu, Mom, apa namanya? Belum bisa dipresentasikan karena ini baru membahas tes skornya. Kalau yang presentasinya nanti yang di RQ4 itu, Mom. Ini baru Nah, kita sampean ki ngitung apa to, Mas? 421 Oh, ya. Pengaruh family environment 0,655% itu, Mom. Sorry, Mom. Yang di atasnya itu yang simple linear regression-nya. Nah ya, kan lebih dari itu diterima. Berarti this means that the effect of family environment in use smartphone have apa? Ada pengaruhnya itu loh. Positif. Kan kudune ngono. Belum ada, Mom, di sini penjelasan. Kudune enak ngono setiap ikune. Oh, lengkapi. Gini, Mas, kalau Anda jawab R1, RQ1, AQ1, pertanyaanmu apa, Mas? Apakah ada pengaruh faktor lingkungan terhadap penggunaan smartphone dalam kegiatan belajar mengajar? Ada pengaruh enggak? Ada. Berapa pengaruhnya? 3,075 itu, Mom. Pengaruhnya paham saya dari tabelnya itu, yang mana ketika T-table itu lebih tinggi dari T-score lagi, T-hitung atau T-count itu lebih tinggi dari T-table, maka dikatakan memiliki pengaruh atau hipotesis. Nah, di kali untuk ceritanya. Enggak, di bab itu tadi, Mom, di hasilnya, Mom, di yang 4.1-nya yang di penjelasan ini, Mom, halaman 56, Mom. 56. Kok baca 56? Kayaknya udah tak jelasin di bab 3 tadi, Mom. Jadi hipotesis diterima ketika apa, ditolak ketika apa, itu udah di bab 3. Bab 3 kan teori metodemu, teman. Oke. Metodemu caranya kamu lakukan di bab 4. Nah, itu harus dijawab. Metodemu itu hasilnya piro, ngono enak hasilnya. Atau ini diterima, sing diterima apa? HA atau HO yang diterima? HA itu bunyinya bagaimana? HA bunyinya there is effect of family environment factor in the use of smartphone. Diterima dikarenakan hitungnya lebih tinggi dari T-tabel dan skor signifikansinya lebih rendah dari probability score karena berdasarkan teori itu. Terima It means that itu. Artinya apa? The effect artinya apa? There is apa? Positive effect. Nah, dan itu. Nah, ini kan belum ada gongkaman simpul nih. Nah, jadi 421, 422, 423 bunyi ini yang belum ya? Belum ada, Mom, semuanya. Ada. Oke ya. Oke, jadi ditambah itu. Paham, Mas? Paham, Mom. Jadi kok pertanyaanmu is there any effect? Apakah ada pengaruh? Ikut dijawab. Adanya apa? There is. Positif ya. X1, X2, X3 tambahkan itu. Semua sih, Mom, ini sistemnya. Iya, semua. Tambah itu. Jadi bunyi di situ. Nah, baru Anda discuss. Oh, pengaruhnya berapa? Dari 4.4 tadi nanti ketemu pengaruhnya berapa. Gitu. Makanya saya tuh melihat masih halaman 63 ya. Melihat yang 39,8 ini. Paragraf 3. 39,8 dari total 100%. Nah, ini aku bingung 39 itu dari mana itu? Oke, siap, Mom. Itu dari mana? Ininya, Mom.
Itu kan Anda bahas setelah apa? Mana yang lebih berpengaruh sama Kan ketiganya makanya yang berpengaruh. berarti ini hapus dan nanti delete ya, Yang taruh di itu ya. 4.4 sehingga tahu oh yang ini hasilnya 39. Lah ngene iki sampean keliru, bahasnya kan X1 dulu dijawab, X2 dulu dijawab, X3 dijawab, baru dari X1 2 3 itu mana pengaruh yang lebih baik ngono ya. Oh, nggih, Mom. Paham, Mas? Paham, Mom. Dan jadi yang point explanation di bawahnya itu salah, hapus, Yang tambah. 3 itu, Mom ya. Terus it means that artinya bahwa kalau artinya apa kalau HA diterima, artinya bahwa there is. Nah, Ini paragraf baru atau langsung nyambung aja, Mom, yang it means ini, Mom? nyambung aja. Aja ya, oke. Kan ada iki kan artinya kan di bawah ini di atas 0,0 ini di bawahnya sehingga ditolak atau diterima. Karena HA diterima, HA ini maka berarti bahwa ya Siap. sebut kalau ada teori ini HA demikian, H0 demikian, yang H0 diterima, HA ditolak. Artinya bahwa ya. Pengaruh positif. Baru sekarang poin 4. Oke, yang poin 4. Nah, karena Anda tidak mencari secara parsial, artinya piro parsial dihitung secara parsial, piro dihitung secara parsial ke X1, X2, X3 tidak menghitung prosentase sendiri-sendiri, Anda langsung mencari simultaneously saja. Maka wis mono, maka poin yang di conclusion 1 yaitu artinya bahwa ini X1 tadi faktor sekali mempunyai pengaruh positif yang signifikan. Ini tok wis. Oke, Mom. Nah, kalau Anda cari parsialnya misalnya ini berapa? Jadi yang 3,98 ini jangan dulu. Ya. Di bab 5 belum ada 39,8, baru nanti yang di poin 4 itu ada 39,8 untuk IKI, 11% untuk IKI, 48,6% untuk ini. Jadi kung dibahas ini kan simultan. Sampai goleki piro, nek pirang persen, nek sendiri-sendiri itu goleki sakjane ya enggak itu tapi ya artinya kemudian cari R skornya, tapi kalau enggak kamu cari ya wis enggak usah. Sebenarnya sudah ada sih, Mom, di SPSS itu, Mom, cuman enggak saya munculin. Nanti tinggal tak munculin aja, Mom. Oh, ngono lah iya wis sudah ada itu kan ketika ngitung SPSS kan data banyak keluar, cuman iya kan ke situ, Mom. R skornya kan ketemu piro jadi berapa persen ngono toh. Masing-masing variabel ada R square-nya sendiri-sendiri, Mom. Nah iku lek ditulis maka iku piro. Ini lek secara parsial sekian persen, tapi lek simultan iku sing paling banyak berpengaruh ini ya. Berarti yang di sini cukup yang parsial saja, Mom, yang simultan 398 di RQ4 nanti, Mom, ya. Ya, oke. Itu ya, Mas. Ya, sekarang ke appendix. Ini sih cukup waktunya. Appendix ya. Family environment, appendixku kan family environment. Soal-soal itu ya, Mas. Tambahkan contoh beberapa jawaban dari mereka ya. Oh, nggih. Anda screenshotan berarti nggak? Apa screenshot ya? Formulir masalah, Bang. Kan di sini Anda sebutkan hasilnya murid 1 ada 4, 3, 3, 2. Nah, ini kan kok tahu 4, kok tahu 3, kok tahu 2. Ini kan kamu ambil harus ada contoh itunya. Tapi nggak perlu semuanya, Mom, ya? Ya, misalnya berapa? 5. Ya. 5 atau 3 gitu. 3 soalnya 3 kan 9 lembar kok. Gitu. Jadi tahu kok iso 4 itu bahwa Anda memang benar-benar menganalisa. Ini nilainya 4, ini nilainya itu ya. Diberi contoh. Tambahkan berarti, Mom, ya. Tulis ya. Kan saya tulis. Lainnya sudah lengkap. Terima kasih, Mom. Berarti apa nanti?
bab 2 ya. Bab 2 menambah Teori. referensi, menambah teori. Bab 3 pada instrumen Oke. itu kan lengkap tekmu. Oke. Teorinya apa? Dilengkapi teori indikatornya di bab 2. Terus bab 3 yang isinya 20 tadi, 20 mahasiswa kan di situ Oke, sudah Oke, dan belum ada. tapi nanti di bab 4 harus ada penjelasan bahwa pengembalian instrumen hanya terdiri 14 mahasiswa sehingga penghitungan yang dilakukan 14 mahasiswa. Ini ya. Ya, lengkap instrumen. Sudah jelas, Mas? Insya Allah, Mam. Sampai tak tulis, Mam. Sudah tulis semua ya. Saya kira itu, Pak. Dari saya, Pak. Dan Oke, terima kasih Memulan, Memulan, Mem Leli. siapkan. Iya, Mas Ali. Oke, Pak Wildan. Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu ya, selamat setelah melalui begitu panjang perjalanan. Kok selamat sih lulus pogong ya? Nah, ini selamat setelah melalui perjalanan panjang akhirnya sampai ada sidang gitu. Itu ya. Sidangnya belum ya, Pak? Oke, belum resmi. Belum resmi harus lulus ya. Nah, Akhirnya sampai pada sidang. Ini Mas Ali ini founding fathernya Sun. Sun itu senyum anak nasional ya. Nusantara, Sir. Nusantara, wih Nusantara. Oh. Jadi iya. Apa itu yayasan yang bergerak di bidang relawan kepedulian di daerah-daerah tertinggal di seluruh Indonesia. Barengan Jadi dalam Basori itu barengan sama Basori itu sama bukan ini sendiri. Oh. Iya. Jadi Mas Ali ini dulu dalam pengerjaan ini pun dianya sering ke luar kota juga, ke Lombok juga, daerah-daerah situ juga. Tapi ya alhamdulillah walaupun mulai dari awal pengerjaan di semester 8 mulai dari 0, tapi akhirnya selesai juga bisa sidang dan alhamdulillahnya nggak nambah semester lagi ya. Dan jangan sampai, semoga saja. Amin. Yang penting pengerjaan untuk revisinya bisa cepat selesai, insya Allah nggak akan nambah. Saya hanya menambahkan sedikit aja ya dari Mem Leli tadi. Saya rasa sudah sangat lengkap sekali apa yang disampaikan Mem Leli. Bahkan ada beberapa catatan saya juga yang sama persis dengan Mem Leli. Ini ada beberapa yang mungkin sempat kelewat, belum tersampaikan. Jadi dalam penulisan itu teknis penulisan yang sampean lakukan, utamanya di bab 4, kalau di situ saya melihatnya inkonsisten ya, inkonsisten dalam artian ketika sampean menyampaikan itu mau sampean sampaikan itu secara parsial, mau sampean bahas RQ1 dulu, RQ2 dulu, RQ3 dulu, baru ditarik ke RQ4, tapi pada prakteknya seringkali sampean masuk ke RQ4 sampean masukkan juga, RQ4 sampean masukkan juga gitu. Dan terus lagi di sini alangkah lebih baik juga ketika sampean menyajikan juga dalam bentuk tabel. Jadi tidak hanya dalam bentuk paragraf saja, akan tapi lebih lengkap ketika sampean menyajikan dalam bentuk tabel pada waktu hipotesis tesnya. Jadi membacanya pun akan lebih enak, nggak terpisah gitu loh.
Yang di appendix dipindah ke sana, Bapak. Ya, di appendix itu nanti mungkin bisa dipindah di situ. Nah, seperti halnya di katakanlah masih di halaman 63 di paragraf kedua itu yang the result of simple linear regression itu di situ kan hitungannya sampai benar-benar sampai tulis tuh dari Y sama dengan bla 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 dan seterusnya di situ. Saya rasa hitungan-hitungan seperti itu kita sebagai si pembaca itu pengennya itu hasilnya gitu loh, hasilnya seperti apa dan artinya apa gitu loh. Jadi bukan lagi ke prosesnya. Kalau ke prosesnya mungkin bisa disajikan di appendix itu bisa, tapi kalau yang sampai sajikan diisi itu lebih baik langsung hasil dan apa namanya artinya atau maksudnya itu apa, deskripsinya kayak gimana gitu. Oh, gitu. Tapi kalau hitung-hitungan detailnya lebih baik itu disajikan di appendix-nya. Ya, ya. Tadi itu memang kekurangan. Anda beri tabelnya atau penjelasan Anda atau tabel dulu penjelasan atau penjelasan see the table below. Tuh. Ya, itu malah lebih bagus. Nah, jadi untuk melengkapi. Terus yang ini, yang terakhir yang R4 ya. R4 ini kan sampean mau menyajikan ini kan seakan-akan itu rangkuman dari semua dari R1, R2, R3 sampean gabung terus sampean lihat sampean bandingkan ini yang lebih besar nih yang mana sih? Yang pengaruhnya itu ya kan? Nah, itu kalau bisa sajikan dalam tabel atau malah diagram. Jadi nanti bisa tahu secara langsung oh seperti ini. Jadi kalau dari pengaruh dari society, satunya family, satunya apa namanya? Saya lupa. School. Nah, itu nanti pengaruhnya berapa persen itu kalau sampai perlihatkan dalam bentuk tabel dan sampai dukung dalam bentuk apa namanya diagram itu nanti akan lebih lengkap dan lebih mudah untuk dibacanya. Itu di discussion berarti ya tadi. Iya. Dibel untuk yang ujian berikutnya yang sudah ngebeli saya. Siap. Banget game berarti. Semoga ya, saya rasa gitu aja ya. Saya mau tak tambahin. Tak tambahin. Berarti halaman 61 sama lihat halaman 61. Oke. Itu kan tabel itu ada. Tabel ini nanti tidak di sini letaknya di info. Oh, di discussion-nya, Mom. Ini enggak usah pakai. Ya itu kan Anda hasilnya itu kalau ini membahas cepat nih. Oke. Kayak di sini ya 39 itu aja atau Iya. Iya, betul. Oke, makasih. Oke, Mom. Matur nuwun. Saya wates-wates nggih. Revisi berapa, Mas? Revisi maksimal 1 minggu. 1 minggu. Maksimal 1 minggu. Bagus, maksud saya tidak lebih 1 minggu, aku bisa memberi baik ya. Baik bahkan mungkin lebih dari baik atau api atau B ya. Tinggal A atau B yang kamu inginkan gitu. Kalau lebih dari itu enggak bisa memberi di atas B baik tok. Oke. Lewat apa Mom kirimnya Mom? Hardfile apa softfile Mom? Ya yang penjelasan yang kekurangan dari saya, yang kekurangan aja kamu kirimkan kekurangannya sehingga nanti kalau sudah jadi dalam bentuk jadi monggo. Nanti bagaimana kampus. Pokoknya aku harus tahu kebenaran ya. Nikune Mom, napa maring mobilinnya lewat file napa langsung kertas ngoten Mom? Di foto file. Oh, kertas nggih Mom berarti Mom? Iya, file itu saya yang tidak begitu kuat. Berarti cukup saya print yang sesuai tadi kekurangannya saja Mom ya? Ya, nanti oke tak jawab bisa lanjut maka lanjutkan ya. Oke, makasih Mom. Seminggu Mom maksimal Mom, siap.
Nah, ini sementara ya oke lulus tapi nilai aku nggak disangkai tunggu 1 minggu dulu. Siap, Mam, siap, Mam. Assalamualaikum, sampun, Mam. Ya, Tuhan. Sudah di screenshot sudah semua. Sudah, Mam. Ya, Sampun. gitu. Oke. Saya sing salam guys ya, sekolah sing buka. Iya. Terima kasih Pak Wildan, Mam Lali. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.